Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang boleh menyaksikan YouTube ini. Saya mau membagikan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan sebagai ayat pendukung. Saya mengambil dari Filipi 2 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat sekarang ini dunia, termasuk bangsa kita Indonesia yang kita cintai ini, sedang dilanda COVID-19. Virus yang sangat mematikan, yang tidak melihat faktor usia, muda, tua, kaya, miskin, pejabat, atau tidak. Namun situasi keadaan sekarang ini membuat semua orang merasa takut dan harus membatasi segala aktivitas. Pengalaman hidup bersama dengan Tuhan yang mau saya bagikan kepada semua kita yang dapat menyaksikan YouTube ini. Saya akan ambil salah satu tokoh yang sangat-sangat dihormati oleh saudara-saudara kita umat Katolik. Di kalangan Katolik, Bunda Teresa seorang figur yang sangat dihormati. Saya pernah membaca literaturnya pada tanggal 10 September 1946. Bunda Teresa mengalami yang namanya panggilan saat bepergian dengan kereta api ke biara Loreto. Bepergian dengan kereta api ke biara Loreto di Darjeeling dari Kalkuta untuk satu acara retreat tahunan. Pada awal tahun 1949, ia bergabung dalam usahanya dengan sekelompok perempuan muda. Mereka meletakkan dasar untuk menciptakan sebuah komunitas religius baru untuk membantu orang-orang termiskin di antara kaum miskin. Boleh kita bayangkan, Bunda Teresa bergabung dengan orang-orang termiskin di antara kaum miskin. Bunda Teresa menulis dalam bukunya, dalam buku hariannya, bahwa tahun pertamanya penuh dengan kesulitan. Ia tidak memiliki penghasilan dan harus memohon makanan dan persediaan. Keadaan sekarang ini di COVID-19 ini
Ada mungkin di antara kita yang harus kehilangan pekerjaan, bahkan diberhentikan, bahkan dirumahkan. Sehingga yang sehari-harinya kita mendapatkan ada pemasukan, ada gaji mungkin harian, mingguan, bahkan bulanan. Tiba-tiba situasi COVID-19 ini mengubah segala-galanya. Hal ini dirasakan oleh Bunda Teresa. Pada awalnya Bunda Teresa mengalami keraguan, kesepian, dan godaan untuk kembali dalam kenyamanan kehidupan biara. Ia menulis dalam buku hariannya. Dia menulis dalam buku hariannya, Tuhan, ingin saya masuk dalam kemelaratan. Hari ini saya mendapat pelajaran yang baik. Kemelaratan para orang miskin pastilah sangat keras. Ketika saya mencari tempat tinggal, saya berjalan dan terus berjalan sampai lengan dan kaki saya sakit. Bisa kita bayangkan, tidak ada orang yang memilih kemelaratan. Tetapi Bunda Teresa menulis dalam bukunya, dia memilih yang namanya kemelaratan. Dia berjalan ke sana kemari sampai dia berkata dia mengalami yang namanya kakinya sakit. Bunda Teresa memilih sebuah pilihan bebas, tapi satu hal yang dia katakan, Tuhanku, cintaku untukmu. Aku ingin tetap bertahan dan melakukan segala keinginanmu. Merupakan penghormatan bagiku. Aku tidak akan membiarkan satu tetes air mata jatuh karenanya. Pilihan bebas yang dilakukan oleh Bunda Teresa untuk ingin tetap dan melakukan segala keinginan Tuhan, bukan keinginannya secara pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roma 1 ayat 6 mencatat, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Semua kita yang menyaksikan YouTube ini, khususnya Bapak Ibu saudara-saudara yang mengenal Kristus, mari setiap kita, Roma 1 ayat 6 ini menjadi perenungan bagi setiap kita, bahwa setiap kita dipanggil menjadi milik Kristus. Dari literatur yang saya baca, apa yang menjadi misi daripada Bunda Teresa, saya sengaja memasukkan salah satu tokoh, sekalipun saya bukan penganut agama Katolik, tapi tokoh ini adalah salah satu yang menjadi inspirasi dalam perjalanan hidup saya untuk melayani Tuhan. Misi daripada Bunda Teresa adalah untuk merawat yang lapar, telanjang, tunawisma, orang yang cacat, orang buta, penderita kusta, semua orang yang merasa tidak diinginkan, tidak dicintai,
tidak diperhatikan seluruh masyarakat, orang yang telah menjadi beban bagi masyarakat dan dihindari oleh semua orang, itulah yang dirawat oleh Bunda Teresia. Kebanyakan orang survei membuktikan justru banyak orang lebih memilih bergaul, bergabung, melayani orang-orang yang sukses. Tetapi Bunda Teresia di dalam catatan literatur yang saya baca, justru dia melayani orang-orang yang terbuang dari masyarakat. Mari setiap kita yang dikasihi oleh Tuhan untuk boleh kita saling berbagi dari apa yang saya sampaikan, yaitu pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, hal apa yang kita dapatkan? Hal apakah yang akan kita saksikan di dalam perjalanan hidup kita kepada orang banyak? Suatu ketika saya mendengar satu kesaksian seorang hamba Tuhan di dalam ibadah minggu di salah satu gereja di Manado. Beliau berkata, pada saat pemimpin pujian sudah memberikan isyarat bahwa sudah waktunya untuk naik ke mimbar untuk menyampaikan firman Tuhan. Pada saat dia mau melangkahkan kakinya, tiba-tiba ada tangan yang menekan pundak daripada hamba Tuhan ini. Dan dia mendengar satu suara, "Kamu mau kemana?" Hamba Tuhan ini berkata, "Iya, mau khotbah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mau khotbah." Ketika dia merasakan satu zamahan, satu tekanan, lalu dia duduk kembali. Untuk kedua kalinya, pemimpin pujian memberikan isyarat. Sudah waktunya untuk naik ke mimbar menyampaikan firman Tuhan. Pada saat hamba Tuhan ini berdiri, kembali tangan yang sama yang menekan pundaknya untuk duduk. Pada saat ketiga kalinya, hamba Tuhan ini, "Saya mau khotbah." Tiba-tiba dia mendengar, "Mau khotbah? Apa yang mau kamu sampaikan? Sedangkan tadi pagi, sebelum kamu datang ke gereja ini, kamu belum saat teduh, kamu belum berkomunikasi, berdoa, fellowship dengan saya." Disitulah hamba Tuhan ini menyadari bahwa orang yang menekan pundaknya itu adalah Tuhan. Pada saat itu dia tersungkur, berlutut, dan berkata, "Tuhan, ampuni saya." Dia mengambil waktu beberapa menit untuk berdoa. Setelah dia berdoa, "Tuhan, semuanya kuserahkan kepadamu, dan apa yang mau aku sampaikan." Tiba-tiba Tuhan ini berbicara secara selubih kepada hamba Tuhan ini, dan itulah yang dia sampaikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tokoh yang kedua yang dicatat dalam Alkitab adalah seorang yang bernama Paulus.
Kalau kita membaca kisah daripada seorang yang bernama Paulus, mulanya ia adalah seorang penganiaya orang Kristen. Saat itu dia bernama Saulus, dan sesudah pengalamannya berjumpa Yesus di jalan menuju kota Damaskus, ia berubah menjadi seorang pengikut Yesus, pengikut Kristus. Paulus menyebut dirinya sebagai rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Kalau kita baca dalam Roma 11 ayat 13, bahwa Paulus menyebut dirinya sebagai rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Saya yakin dan percaya bagi setiap kita yang pernah membaca, mendengar lewat khotbah-khotbah, kisah hidup, kisah perjalanan, pengalaman hidup Rasul Paulus bersama dengan Tuhan. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 27. Saya tidak baca secara keseluruhan, tapi Bapak Ibu yang menyaksikan YouTube ini boleh membaca. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 27. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lewat pembacaan firman Tuhan ini, apa saja yang membuat Paulus berhasil dalam menyelesaikan tugas pelayanannya? Itu yang menjadi pertanyaan bagi semua kita pada saat ini, khususnya yang dapat menyaksikan YouTube ini. Yang pertama, Paulus menyadari panggilan pelayanannya. Hal ini tampak jelas dalam suratnya kepada jemaat di Galatia dan Efesus. Mari setiap kita yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa setiap kita harus menyadari panggilan pelayanan kita. Kalau kita menyadari panggilan pelayanan kita, kita tidak akan pernah mau melakukan hal-hal yang hanya menurut keinginan kita, bukan keinginan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Galatia 1 ayat 15 sampai ayat 16, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, sedangkan di antara orang Yahudi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan ini perlu setiap kita menyadari. Kalau kita tidak menyadari panggilan kita, ini yang menjadi masalah. Ini yang membuat banyak orang memilih-milih panggilan. Oh, itu bukan panggilan saya, itu panggilan si A, itu panggilan si B. Inilah salah satu yang membuat saya secara pribadi, di dalam pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, Rasul Paulus salah satu inspirasi untuk melayani Tuhan.
Apa yang membuat Rasul Paulus berhasil dalam pelayanannya yang kedua? Adanya komitmen dalam melayani. Komitmen yang seperti apa? Filipi 1 ayat 21 mencatat, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita mengikut Tuhan? Sudah berapa lama kita melayani? Apakah kita punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan? Apa yang mau kita bagikan? Apa yang mau kita saksikan kepada orang banyak, kepada orang lain? Karena pengalaman hidup bersama dengan Tuhan itu penting. Itu perlu. Dan inilah alasan yang kedua bagi Rasul Paulus. Kenapa dia menyelesaikan pelayanannya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang ketiga, Paulus dapat melayani Tuhan sedemikian rupa karena dia sangat mengasihi Allah dan manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Suatu pertanyaan yang pernah diajukan kepada saya, bahkan saya dengar, mana lebih mudah mengasihi Tuhan daripada mengasihi sesama? Mungkin setiap kita boleh menjawab ini. Ada mungkin yang berkata lebih mudah mengasihi Tuhan. Ada yang berkata lebih mudah mengasihi manusia. Kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita diperhadapkan ketika kita mengasihi sesama kita, banyak hal yang harus kita lakukan. Sama seperti hal dalam mengampuni. Oh, saya sudah mengampuni. Pengampunan yang bagaimana? Apakah ketika kita mengampuni seseorang dan pada suatu ketika kita bertemu, lalu kita berpaling muka, kita tidak bertegur sapa? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah salah satu dari 7 perkataan salib yang disampaikan, yang dikatakan oleh Yesus. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Mari setiap kita yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam melayani Tuhan, kita harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Hal yang keempat, apa yang membuat Rasul Paulus dapat menyelesaikan pelayanannya, yaitu kerendahan hati Paulus di dalam melayani. Walaupun Paulus adalah orang yang berpendidikan tinggi dan pintar, tetapi dia tidak pernah menganggap bahwa semua yang telah dilakukannya itu adalah hasil usahanya sendiri. Baginya itu adalah karena kasih karunia Allah. Hal itu dengan jelas dikatakannya dalam Efesus 3 ayat 7 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini. Bahkan Paulus mengajarkan bahwa kita harus bermegah di dalam Tuhan. Dalam 2 Korintus 10 ayat 17, Rasul Paulus berkata bahwa kita harus bermegah di dalam Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perjumpaan pengalaman dengan Tuhan membuat kita seperti pohon yang berbuah dan menghasilkan buah yang manis, yang buahnya dinikmati banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya yang dapat menyaksikan YouTube ini, apa yang saya bagikan saat ini, yaitu pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, adalah saya alami sendiri. Pada waktunya nanti saya akan bersaksi. Pada tanggal 25 Desember tahun 1997, saya masuk ke salah satu rumah sakit. Di salah satu rumah sakit di Medan, Rumah Sakit Marta Priska. Saat ini saya sekarang sedang berada di Sulawesi Utara, Kota Manado. Oleh karena salah satu perpindahan pekerjaan dari salah satu perusahaan di mana saya bekerja, yaitu PT Jasa Marga Persero. Selama kurang lebih 4 tahun di Manado dan memasuki tahun kelima, banyak hal yang Tuhan nyatakan dalam menjalani perjalanan hidup saya. Satu hal yang saya mau sampaikan bagi Bapak Ibu yang menyaksikan YouTube ini, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Bukan apa yang kita minta yang diberikan oleh Tuhan, tapi apa yang menjadi kebutuhan kita. COVID-19 sekarang ini, mungkin kita berkata, Tuhan, saya minta ini, saya minta ini. Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam suatu kesaksian, dalam suatu ibadah, saya pernah juga mendengar satu pernyataan. Jangan simpan garam dalam gudang, nanti jadi gudang garam. Jadi garam yang membawa rasa. Kalau Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu mungkin, yang menyediakan makanan untuk keluarganya, ketika menaruh garam secukupnya ke dalam masakan, garam itu tidak kelihatan, tetapi makanan itu akan terasa garamnya. Garam itu tidak kelihatan, tetapi garam itu membawa rasa. Tuhan mau di dalam kita sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mau sampaikan kepada kita, khususnya yang menyaksikan YouTube ini, mari setiap kita, bahwa pengalaman hidup bersama dengan Tuhan itu sangat penting, itu sangat perlu. Karena ketika kita memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, itulah yang kita saksikan kepada orang banyak. Sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan, apa yang kita alami akan menjadi kesaksian yang dilihat oleh orang lain, sehingga mereka datang kepada Kristus, datang kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita yang dapat menyaksikan YouTube ini boleh berkata, saya memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, bagikan kepada banyak orang. Karena ketika kita membagikan itu, saya yakin dan percaya Tuhan pasti
campur tangan bekerja dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Tuhan memberkati, sampai ketemu di sesi berikutnya. Amin.